Ya, kenapa? Kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget. Memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali. Mereka cuma ngancam-ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Ini urusan begal nasab. Ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Saudara, dengan mereka-mereka yang terus mengadu domba, nggak usah kaget. Memang orang-orang munafikin semacam itu. Terus ada yang bertanya, kenapa kok Ba'alwi yang keturunan Nabi yang sering diserang saat ini, saudara? Nggak usah kaget. Memang Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang mereka orang-orang berdakwah dengan segala resikonya. Berapa banyak imam-imam di Ahlul Bait yang dibunuh, saudara, karena dakwah. Sayyidina Husain diracuni, Sayyidina Hasan diracuni, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya di padang Karbala, saudara. Sayyidina Zaid, saudara, dibunuh, saudara, bersama pengikutnya. Kemudian Muhammad Zakiyah, itu daripada keturunan Sayyidina Hasan, saudara, juga dibunuh. Kalau kita mau sebut satu persatu, saudara, berapa banyak Ahlul Bait yang dibunuh dalam jalan dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Jadi, saudara, itu mereka-mereka yang ngancam-ngancam Ba'alwi, ngancam-ngancam habaib, pengecut. Mereka nggak punya nyali. Mereka cuma ngancam, mencoba melakukan persekusi, saudara. Nggak boleh dibiarkan, wajib kita lawan. Siapa yang ingin mempersekusi habaib, mempersekusi ulama, mempersekusi ajengan, mengganggu pesantren, umat Islam wajib bersatu. Halau mereka, kejar mereka, hajar mereka. Jangan pernah mundur dari intimidasi dan teror mereka, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Tapi kita juga mesti hati-hati, saudara. Ini urusan begal nasab. Ini ada gerakan politik, ada bokhirnya, ada yang membiayainya. Nah, mudah-mudahan di kepemimpinan presiden yang baru ini, saudara, itu akan segera padam. Itu tidak lagi berlanjut. Memang di kepemimpinan yang kemarin, saudara, memang presidennya nggak suka dengan gerakan Islam, ada Islamophobia, saudara. Jadi nggak usah kaget kalau gerakan-gerakan itu subur di mana-mana. Tapi hari ini alhamdulillah PBNU sudah memberikan pernyataan kalau apa yang mereka lakukan itu tidak mewakili Nahdlatul Ulama. Bahkan PWNU dalam surat resminya menyatakan organisasi yang mereka buat, saudara, dengan nama Laskar lah, dengan nama pasukan Wali Songo, bukan bagian dari NU. Dan NU menghimbau seluruh warga NU di Indonesia untuk tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan. Takbir. Nah, karena memang NU itu dari dulu isinya kiai, ulama, habaib. Dari dulu NU itu dengan habaib kental, saudara. Nggak bisa dipisah. Muncul orang-orang yang ingin mengadu domba, muncul orang-orang yang ingin memecah belah. Dan ini umat nggak boleh diam. Fitnah semacam ini, saudara, harus kita hadapi. Stop mencaci maki ulama, siapapun ulamanya. Nah, begitu saya mau tanya di sini semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela habaib, siap jaga pesantren. Takbir, sallu ala nabi. Dan akhirnya lewat acara ini saya ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf di dalam menjalankan visi dan misinya. Semua pihak yang membantu bangun masjidnya, bangun pesantrennya. Dan saya minta para dermawan pondok-pondok pesantren jangan berhenti membantu pesantren. Bantulah pesantren seumur hidup. Ada rezeki bantu pesantren, ada rezeki bantu pesantren, saudara. Enggak hilang. Bantuan Anda itu menjadi tabungan akhirat. Kelak nanti Anda akan memetik hasilnya di surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Kenapa saya katakan seumur hidup? Karena pesantren itu pembangunan seumur hidup, saudara. Nggak ada itu pesantren berhenti membangun, nggak ada, saudara. Anda boleh lihat pesantren di mana-mana.
Setiap hari ada aja yang dibangun. Oh kelas kurang, tambah kelas lagi. Oh lahan kurang, luasin lahan lagi. Oh peralatan dapur rusak, mesti beli lagi yang baru, saudara. Oh ada lagi apa namanya ruang-ruang santri kekurangan peralatan. Oh dia punya tempat tidurnya patah, rusak, mesti diganti, perlu dana lagi, saudara. Jangan berhenti untuk bantu pesantren. Insya Allah bantu terus pesantren, saudara. Dan kalau Anda bantu, saudara, pesantren itu menjadi pusat penyebaran ilmu, pahalanya terus mengalir sampai di akhirat. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun pahala itu terus mengalir, saudara. Pahala terus mengalir, nggak pernah berhenti. Bantuan amal yaitu jariah yang Anda berikan untuk pondok-pondok pesantren akan menjadi sungai pahala yang terus mengalir sekalipun kita sudah ada di alam kubur, insya Allah. Nah tadi saudara saya bacakan selawat badar. Habis ini saya minta santri-santri dengan timnya baca yang bagus. Dulu almarhum wal maghfurullah, saudara, waliullah, yaitu Habib Soleh Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul. Ketika tahun 65-an lagi keras-kerasnya gerakan PKI, saudara, lagi benturan di sana sini, banyak kiai yang dibunuh, ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pesantren yang dibakar, saudara, mayat kiai yang dipotong-potong dimasukkan di sumur di Magetan, saudara. Itu begitu terjadi itu, termasuk di Jawa Timur. Dan ada kerabat Habib Soleh, pemuda ketua Banser, yaitu di Jember, juga diculik dan dibunuh, saudara. Nah jadi artinya saat itu memang luar biasa keadaan. Nah Habib Soleh Tanggul radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu berpesan kepada umat untuk jaga keselamatan diri, baca sholawat badar. Nah ketika itu sholawat badar itu menggelegar di mana-mana. Di mana Habib Soleh Tanggul mampir di Jakarta, di mana tempat, beliau ajak umat untuk mengamalkan sholawat badar yang memang isinya, saudara, sholawat badar itu mohon keselamatan dari umat. Ilahi salimil ummah, saudara. Jadi arti minal afati wan nikmah, saudara. Jadi minta kepada Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari kegelapan, dari kerusuhan, kegaduhan, saudara, yang terjadi di ketika itu. Nah sekarang kita lihat kondisinya nggak beda, saudara. Kondisinya masih seperti itu, masih ada kriminalisasi, masih ada rakyat yang seenaknya diusir, digusur hanya untuk kepentingan oligarki, saudara. Pengangguran makin meningkat, kemudian lagi korupsinya terbesar di Asia. Bahkan kemarin diumumkan, saudara, Indonesia di tahun 2025 ini ekonomi anjlok. Maka itu saya ingatkan semua orang-orang yang ada di pedesaan, tanam jagung, tanam beras, tanam singkong, tanam itu semua pertanian. Besok Anda akan membutuhkan semua makanan tersebut. Ini negara kacau balau, diobok-obok oleh Neo PKI, diobok-obok oleh PKI gaya baru. Kita sudah kasih tahu presidennya sejak awal, hati-hati, orang-orang ini jangan dipakai, tapi tetap orang-orang tersebut dipakai. Nasihat sudah cukup, kita beri nasihat kepada yang bersangkutan sudah, lewat orang-orang kelilingnya sudah, lewat mimbar-mimbar sudah. Qad addainal wajib, kami sudah menyampaikan kewajiban, saudara. Bahkan kita bilang mumpung belum terlambat, orang-orang bermasalah, saudara, yang jadi pejabat di negeri ini segera berhentikan, pecat, jangan dipakai, saudara. Ada urusan apa? Menteri terlibat judi dibiarkan, menteri terlibat korupsi dibiarkan, saudara. Menteri terlibat di dalam banyak hal dibiarkan, berhentikan mereka, pecat, ganti menteri-menteri yang baik. Indonesia nggak kekurangan orang baik, Indonesia nggak kekurangan orang pintar. Nasihat sudah kita sampaikan, pesan sudah kita kirim. Kita lihat dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan ada perubahan ya kawan. Mudah-mudahan orang yang tidak baik semua disingkirkan, diganti orang-orang yang baik, yang dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, yang mau mendengarkan nasihat para ulama, yang betul-betul li'la kalimatillah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi sekali lagi, masjid ini penting ya kawan. Bagus pesantren ini membangun masjid, dan Nabi mengatakan
man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kelak di sorga Allah akan bangunkan dia rumah seperti yang masjid yang dibangun. Di riwayat lain afdal minhu, bahkan yang akan dibangun oleh Allah jauh lebih baik daripada masjid yang dibangun. Mudah-mudahan insya Allah. Ayo sama-sama kita baca salawat badar bil ikhtisar. Semua rame-rame. Salatul